Awas di sana. Tembak, tembak. Bagus, bagus. Tembak, tembak. Apin, main game terus? Iya, ini sedang bersantai. Daripada sudah ada pekerjaan, aku bermain game. Aku punya ide seru loh. Ide apa? Daripada hanya duduk bermain game, lebih baik kita melakukan sesuatu yang lebih produktif. Tidak perlu hal-hal yang besar, cukup dimulai dengan hal-hal yang kecil. Aku berpikir kita memperkenalkan kamus kepada anak-anak. Kalau buku-buku yang lain itu kan sudah biasa. Nah, kamus ini memiliki banyak manfaat namun jarang diketahui loh. Lumayan menarik idenya. Terus apa yang kita lakukan? Jadi, setelah kita memperkenalkan kamus kepada anak-anak, nantinya mereka akan menambah kosakata baru dari kamus tersebut dan membuat karya-karya yang lebih keren dan juga menarik. Bagaimana? Menarik. Kalau gitu, ayo. Ayo. Mengutip pepatah John Dewey, pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup, namun pendidikan merupakan kehidupan itu sendiri. Proses hidup yang dilewati memberikan banyak gambaran akan apa yang nantinya kita lewati. Setiap perjalanan memerlukan pengetahuan dalam melangkah agar arah yang dituju dapat dicapai. Ilmu yang menjadi kompas dalam melangkah harusnya ditanam sejak dini. Melalui langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten, pasti akan memberikan dampak yang besar dengan tidak menyepelekan langkah kecil. Maka, kami bergerak memberikan literasi melalui kamus. Kamus dapat menjadi kunci untuk membuka jendela karya. Dari sinilah langkah kecil kami dimulai. Dari negeri raja-raja merajalela hingga ke Maluku Tengah. Pembelajaran kali ini akan membahas mengenai pengertian kamus, tujuan kamus, ragam kamus, struktur kamus, penggunaan ejaan dalam kamus, dan permainan kecepatan membuka kamus. Apa itu kamus? Kamus adalah karya rujukan atau acuan dalam bentuk cetak maupun digital yang memuat kata dan ungkapan, dapat disusun menurut abjad atau tema, berisi keterangan tentang makna, pemakaian, atau terjemahan. Kamus juga dapat diartikan sebagai buku yang memuat kumpulan istilah atau nama yang disusun menurut abjad beserta penjelasan tentang makna dan pemakaiannya. Kita jumpa lagi, cubit kanan, cubit kiri, terbitkan mata fisik. Tujuan penggunaan kamus: membantu mengenalkan kata baru, mencari makna atau pengertian kata yang dianggap sulit, melihat contoh penggunaan kata. Kita masuk pada ragam kamus. Yang pertama, berdasarkan penggunaannya atau bahasa sasarannya, terbagi 3: kamus eka bahasa, kamus dwi bahasa, kamus multibahasa. Kamus eka bahasa adalah kamus yang disajikan dengan menggunakan bahasa yang sama, baik entry maupun deskripsinya. Misalnya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Jawa. Kamus Dwi Bahasa adalah kamus yang penyajiannya menggunakan 2 bahasa. Entry bahasa tertentu dideskripsikan dengan bahasa lain dan diberikan padanannya dalam bahasa lain itu. Misalnya, Kamus Bahasa Indonesia Inggris atau Kamus Bahasa Inggris Indonesia. Kamus multibahasa adalah kamus yang penyajiannya menggunakan 3 bahasa atau lebih. Entry kamus disandingkan dengan 2 bahasa lain atau lebih. Tujuan untuk menginformasikan kepada pemakai suatu entry dengan 2 bahasa lain atau lebih sehingga pemakai dapat mengetahui sekaligus beberapa bahasa. Misalnya, Kamus Bahasa Indonesia Inggris Arab atau Kamus Bahasa Inggris Arab Indonesia. Ragam bahasa yang kedua berdasarkan cakupannya terbagi atas 2: kamus umum dan kamus istilah.
Kamus umum merupakan kamus yang memuat entry yang umum sehari-hari digunakan oleh masyarakat, termasuk kata yang tidak baku. Kamus istilah adalah kamus yang menyajikan entry yang berkaitan atau digunakan dalam bidang ilmu tertentu. Fungsinya untuk memberikan informasi istilah yang perlu diketahui oleh pemakai yang khusus mengenai bidang ilmu. Misalnya, kamus istilah linguistik, kamus istilah ekonomi, kamus istilah fisika, dan lain-lain. Ragam kamus yang ketiga berdasarkan ukurannya terbagi dua, kamus saku atau kantong dan kamus besar. Kamus saku atau kantong adalah kamus yang memuat kata-kata praktis yang ukurannya dapat dimasukkan dan mudah dibawa ke dalam saku seseorang. Kamus besar adalah kamus yang memuat semua kosakata, termasuk gabungan kata, idiom, ungkapan, peribahasa, akronim, singkatan, dan semua bentuk gramatika dari bahasa tersebut. Ragam kamus yang keempat berdasarkan penggunaannya, yaitu kamus sekolah atau pelajar atau mahasiswa, dan kamus umum. Kamus sekolah adalah kamus yang diperuntukkan bagi pelajar yang entry-nya biasanya disesuaikan dengan tingkat penguasaan kosakata siswa. Misalnya, kamus sekolah dasar, kamus sekolah lanjut pertama, kamus sekolah lanjut atas. Kamus umum merupakan kamus yang memuat entry yang umum sehari-hari digunakan oleh masyarakat, termasuk kata yang tidak baku. Ragam selanjutnya berdasarkan sarananya terbagi atas dua, kamus cetak dan kamus elektronik. Kamus cetak merupakan kamus yang sarananya dalam bentuk buku, sedangkan kamus elektronik adalah kamus yang disajikan melalui sarana elektronik. Ragam selanjutnya berdasarkan kebakuannya terbagi atas dua, kamus umum dan kamus baku. Kamus umum merupakan kamus yang memuat entry yang umum sehari-hari digunakan oleh masyarakat, termasuk kata yang tidak baku. Kamus baku adalah kamus yang menyajikan kosakata yang baku atau standar. Di dalamnya akan ditemukan entry yang baku atau kata yang tidak baku, tetapi diberi penanda ke entry yang baku. Kita masuk pada struktur kamus. Struktur kamus yang pertama, lema adalah kata yang diterangkan dalam kamus, biasa juga disebut entry atau kata kepala. Struktur kamus selanjutnya, sublema adalah kata atau kelompok kata yang berhubungan dengan lema, berupa kata berafiks dan derivasi, biasa juga disebut sub-entry. Selanjutnya, lafal. Penulisan lafal dalam kamus bertujuan untuk memudahkan pengguna kamus memahami cara melafalkan kata tersebut. Kelas kata untuk membedakan nomina, verba, adjektiva, dan seterusnya. Definisi atau makna. Makna atau keterangan yang diberikan tentang suatu kata. Kita masuk pada penggunaan ejaan dalam kamus. Yang pertama, garis hubung. Garis hubung dipakai untuk menghubungkan kata dalam bentuk perulangan kata. Tilde. Tilde dipakai untuk menggantikan sublema. Selanjutnya, huruf miring dipakai untuk menuliskan label kelas kata dan contoh. Huruf tebal dipakai untuk menuliskan lema, sublema, dan nomor polisemi. Selanjutnya, titik koma dipakai untuk memisahkan bentuk makna yang sinonim dalam definisi dan menjadi penanda akhir deskripsi makna polisemi. Tanda kurung dipakai untuk memberikan keterangan penjelas bagi kata-kata atau pernyataan yang terdapat di depannya. Titik 2, pengganti kata misalnya di dalam deskripsi dan dipakai untuk memisahkan kalimat contoh dari deskripsi. Garis miring menandai cara melafalkan lema atau sublema. Ayo, satu semuanya.
Ayo, lanjut belajar ya. Duduk bersama F. Bantu temannya melihat. Sekian konten edukasi Kamus Masuk Sekolah yang dilakukan di Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah. Semoga sahabat bahasa dapat memahami dan mengerti tentang perkamusan. Salam literasi.